Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN yang terletak di Jalan Maijen Sutoyo nomor 10 Cililitan, Jakarta Timur adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengemban tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional, utamanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan juga pemberian layanan hukum sesuai standar pelayanan publik yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2020, BPHN dianugerahi Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dari Kemenpan RB. Predikat WBK diperoleh melalui proses dan tahapan yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi bukan hanya perihal pemenuhan data dukung yang bersifat administratif semata. Namun, BPHN telah berhasil melakukan perbaikan nyata pada 6 area perubahan yang bermuara pada wilayah bebas dari korupsi. Capaian tersebut tidaklah membuat seluruh insan BPHN berpuas diri, melainkan tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan transformasi. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM adalah predikat yang hendak dituju BPHN saat ini. Tata nilai pasti dan berakhlak serta semangat BPHN hebat menjadi cambuk bagi seluruh insan BPHN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan zona integritas akan bermanfaat dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama BPHN, yaitu persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, persentase jumlah RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas jangka menengah 2020 hingga 2024 yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahunan, indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum, persentase permohonan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, indeks kepuasan layanan bantuan hukum. Dalam pembangunan zona integritas mewujudkan WBBM, masing-masing Pokja telah melakukan transformasi yang dielaborasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi antara lain. Pokja Manajemen Perubahan telah melakukan perubahan mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu menjadi lebih baik. BPHN telah membuat rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM dengan target-target prioritas yang relevan. Tim juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI. Pokja Penataan Tata Laksana. Proses dan prosedur kerja di BPHN telah jelas, efektif, efisien, dan terukur dengan adanya peta proses bisnis dan SOP BPHN yang mengacu pada peta proses bisnis kementerian. Bahkan sistem prosedur manajemen kerja di BPHN sudah berbasis TI secara terpadu yang berdampak positif bagi tata kelola kinerja di internal BPHN. Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM. Profesionalitas SDM aparatur di BPHN sudah ditingkatkan dengan menerapkan pola mutasi internal yang memperhatikan kompetensi jabatan dan analisis beban kerja pegawai, serta penilaian kinerja individu melalui penetapan SKP melalui aplikasi Simpek, ukuran kinerja individu yang telah sesuai dengan SKP level di atasnya. Selain itu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai melalui sistem reward and punishment juga telah diterapkan di lingkungan BPHN. Pokja Penguatan Pengawasan. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada BPHN telah dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat dinilai dari konsistensi BPHN sebagai unit utama terbaik 2, kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2020 dan 2021 atas evaluasi 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jika dilihat dari nilai efisiensi kinerja pada aplikasi Smart, terdapat peningkatan yaitu pada tahun 2020 mendapatkan nilai 97,25 dan pada tahun 2021 capaian realisasi anggaran BPHN senilai 97,86% dengan capaian output program 100% mendapat nilai kinerja 97,74 atau sangat baik, nilai efisiensi 95,575%. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal, BPHN merupakan salah satu unit utama yang nihil temuan. Dan dilihat dari hasil penilaian tingkat maturitas SPIP BPHN ada pada level terdefinisi dengan nilai 3,920. Dalam hal pengaduan masyarakat, untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan atas layanan BPHN, sejak tahun 2021 BPHN menyediakan layanan pengaduan melalui WhatsApp. Selain itu, BPHN juga mengelola layanan pengaduan seperti lapor.bphn.go.id, lapor.go.id, Sipidu, WBS, serta melalui kanal media sosial BPHN.
Berbagai upaya atau tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah tingkat penyalahgunaan wewenang, mulai dari pembentukan tim unit pengendalian gratifikasi dan Satgas SPIP yang diharapkan mampu menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang dan praktik-praktik pungli, gratifikasi, dan risiko benturan kepentingan di internal BPHN. Pokja penguatan akuntabilitas kinerja. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan cara meningkatkan capaian kinerja utama dibandingkan pelaksanaan aktivitas kerja dan penganggaran. Pada tahun 2021, capaian kinerja utama seluruhnya tercapai 100% bahkan lebih. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai sakip BPHN dari 2020 yakni 78,88 dan pada tahun 2021 menjadi 79,4. Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas dan inovasi pelayanan publik di BPHN telah ditingkatkan dengan menerapkan standar layanan BPHN, waktu, syarat, biaya, serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh pemberi layanan sudah tertuang dalam SK Kepala BPHN tentang standar layanan publik. Dalam pelaksanaannya, BPHN mengupayakan agar seluruh layanan di BPHN diberikan secara gratis, namun tetap menjaga kualitas layanan agar lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman, serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pada tahun 2020, pelayanan bantuan hukum telah diterima oleh 12.698 orang miskin untuk layanan litigasi dan sebanyak 4.031 kegiatan non-litigasi, sedangkan pada tahun 2021 diterima oleh 11.990 orang miskin untuk layanan litigasi dan sebanyak 3.608 kegiatan non-litigasi. Pada tahun 2021, bukti bahwa inovasi telah dilakukan BPHN untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mewujudkan WBWM adalah melalui new website BPHN yang di dalamnya menampilkan loket layanan online yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi layanan yang ada di BPHN, sehingga menjadi one-stop service untuk memudahkan masyarakat yang mengaksesnya. Peta sebaran OBH berbasis Global Positioning System atau GPS, yaitu fitur yang hadir guna memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan bantuan hukum untuk mengetahui lokasi OBH terdekat dari jangkauan pengguna layanan. Sirenkum, aplikasi pelayanan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan terpadu bagi kementerian lembaga yang memiliki 3 fitur diantaranya, Serasi untuk fitur perencanaan regulasi, pengajuan serta pelaksanaan monef terhadap penyusunan RUU, RPP, RPerpres yang tercantum dalam Prolegnas dan Proksun PP Perpres di lingkungan pemerintah. Selaras, fitur permohonan penyelarasan naskah akademik. Dan Senada, fitur permohonan fasilitasi penyusunan naskah akademik. Emonef Legislasi sebagai aplikasi untuk melakukan pemantauan secara online terhadap penyusunan RUU dalam Prolegnas serta pemantauan penyusunan PP dan Perpres dalam program penyusunan PP dan program penyusunan Perpres di lingkungan pemerintah. Emasdaskum, sistem yang berbasis pengumpulan data yang terkait dengan desa atau kelurahan sadar hukum. Sistem ini dibangun sejalan dengan kebutuhan pendataan desa atau kelurahan sadar hukum sehingga dapat lebih mudah diakses oleh penggunanya dan masyarakat luas dimanapun dan kapanpun. Juara, Jurnal Rechtfinding dan Artikel Hukum Bersuara, merupakan peningkatan implementasi prinsip user-friendly dalam pengelolaan website Jurnal Rechtfinding BPHN dan artikel hukum dalam bentuk podcast dan text-to-voice yang berbasis audio dan visual yang mengulas isi jurnal yang diterbitkan BPHN dengan target bagi pengguna dengan disabilitas. Dari segi layanan penyebarluasan informasi hukum, BPHN melakukan inovasi konten kehumasan dalam bentuk podcast atau talk show BPHN Talks yang mengangkat isu aktual seputar kebijakan, program, produk, hingga edukasi hukum yang dapat diakses melalui YouTube channel BPHN TV dan juga melalui kanal mainstream seperti Spotify. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat, BPHN menciptakan ikon Bani dan Bina yang merupakan representasi semangat pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ikon Bani dan Bina merupakan akronim dari kata pembinaan yang digambarkan dengan sepasang ASN laki-laki dan perempuan merepresentasikan kesetaraan, kompetensi, dan profesionalitas sebagai representasi harapan BPHN dalam mewujudkan pembinaan hukum di Indonesia.
Salah satu bentuk pengakuan instansi lain terhadap kehandalan inovasi yang dikembangkan BPHN misalnya dibuktikan dengan replikasi aplikasi Sitbankum sebagai pendukung pelaksanaan program pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mari dukung BPHN agar terus menjadi wilayah bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat guna terwujudnya pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tetapkan, terapkan, biasakan, budayakan. Sangat setuju BPHN WBBM 2022. BPHN hebat. Kepada seluruh warga BPHN, mari kita tingkatkan komitmen, keyakinan, dan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kita harus lebih adaptif dan lincah serta terus mengembangkan inovasi demi cita-cita bersama guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di BPHN. BPHN pasti hebat. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai satu unit utama di Kementerian Hukum dan HAM terus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat, mulai dari layanan publiknya yang bersifat tatap muka maupun pelayanan publik yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk itu saya mengapresiasi kawan-kawan BPHN dan saya himbau untuk terus semangat dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat. Oleh karena itu, pada tahun ini saya mendukung dan menganggap pantas BPHN meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPHN pasti hebat. Jadi, kalau dukungan KPK kepada BPHN khususnya, pada umumnya, itu kita sama-sama mendukung apapun juga yang dilakukan oleh BPHN, khususnya dalam rangka mewujudkan GTWWK tadi. Semoga penghargaan ini tidak membuat BPHN cepat puas dan bisa meningkat lagi mendapatkan WBBM. Saya sangat berterima kasih kepada BPHN karena telah memberikan bantuan hukum kepada saya dan juga teman-teman sesama yang membutuhkan bantuan hukum. Kami, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, hari ini kami hadir di BPHN untuk berkoordinasi terkait JDIH dan kami sangat mengapresiasi teman-teman di BPHN yang telah memberikan pelayanan prima kepada kami. Saya Intan mengucapkan terima kasih kepada BPHN atas bantuannya untuk permasalahan hukum yang saya alami. Terima kasih staf-stafnya sudah sabar, sudah ramah untuk melayani saya. Konsultasi hukum ini sangat bermanfaat bagi saya. Halo, saya Raihan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan adanya program juara ini, saya sebagai difabel netra sangat terbantu sekali dan benar-benar bermanfaat, khususnya saat mengakses jurnal, dalam membaca artikel-artikel dan sebagainya, sehingga saya bisa membacanya kapanpun dan dimanapun tanpa halangan yang sangat berarti. Banyak masyarakat di luar sana termasuk teman-teman saya juga yang ngeluh katanya kalau ada masalah hukum akan menghabiskan biaya yang gede sekali. Namun gini, saya hari ini ada di Law Center BPHN dan saya melihat secara langsung kalau layanan konsultasi hukum itu gratis. Jadi smart people, kalau kamu lagi ada masalah hukum, jadi silakan aja langsung datang ke BPHN dan jangan lupa untuk pantau terus YouTube channelnya BPHN Official yang dikelola langsung oleh Humas BPHN-nya. Oleh karena itu, pada tahun ini saya mendukung dan menganggap pantas kalau BPHN meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPHN pasti hebat.